Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi dari perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Setelina Warda Maulida dan kedua teman saya Setia Rona dan Ahmad Ismawati akan mempresentasikan tentang dokumentasi dan kertas kerja audit. Dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan utama yang berisi tentang prosedur audit yang diterapkan, bukti yang telah dikumpulkan, dan kesimpulan auditor dalam melaksanakan penugasan. Tujuan dokumentasi audit secara umum adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak mengenai penugasan audit yang telah sesuai dengan standar audit. Dokumentasi audit juga memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan supervisi penugasan dan memberikan dasar bagi review terkait kualitas pekerjaan dengan menyediakan dokumentasi tertulis bagi pihak reviewer yang mana dokumentasi ini menjadi bukti pendukung dari kesimpulan penting yang diambil auditor. Dokumentasi audit menyertakan sejumlah catatan terkait perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil oleh auditor. Lalu selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja merupakan catatan auditor atas perencanaan sifat dasar, waktu, dan cakupan prosedur pengauditan yang dilakukan. Kertas kerja dapat berbentuk data yang disimpan dengan kertas, film, media elektronik, atau media lainnya. Istilah kertas kerja, kertas kerja, dan dokumentasi seringkali digunakan dalam pengauditan secara bergantian. Secara spesifik, kertas kerja merupakan yang pertama, bantuan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan supervisi audit. Jika auditor ingin merencanakan audit secara memadai, informasi referensi yang diperlukan harus tersedia di dalam kertas kerja. Kertas kerja mencakup berbagai informasi perencanaan seperti informasi deskriptif mengenai pengendalian internal, informasi latar belakang, klien, alokasi waktu untuk masing-masing area audit, program audit, dan hasil-hasil dari audit tahun sebelumnya. Lalu yang kedua ada catatan bukti audit yang dihasilkan dari pekerjaan audit yang dilakukan untuk memberikan dukungan bagi opini audit. Di situ termasuk representasi bahwa audit yang dilakukan berdasarkan ISA. Kertas kerja merupakan bantuan fisik yang penting dalam mencatat hasil pengujian audit. Sebagai contoh, saat sampel diambil, komponen-komponen yang diambil tersebut harus dicatat dan perhitungan yang terkait dengannya harus dibuat. Kertas kerja juga diperlukan untuk koordinasi pekerjaan yang nantinya mengarah pada pembentukan opini. Supervisor yang melakukan beberapa pengujian audit aktual membuat keputusan akhir mengenai opini yang akan diberikan pada laporan keuangan. Jika ada supervisor menggunakan kertas kerja sebagai dasar bagi evaluasi atas bukti-bukti yang dikumpulkan. Lalu yang ketiga ada bantuan dalam review pekerjaan audit. Kertas kerja tidak hanya digunakan oleh personil supervisi untuk mengevaluasi terkait apakah kecukupan bukti yang kompeten telah dikumpulkan, tetapi juga untuk pekerjaan konsultasi dan pengauditan lainnya. Kertas kerja digunakan oleh bagian konsultasi dari kantor akuntan publik sebagai dasar penyajian pajak penghasilan yang diperlukan berdasarkan regulasi pemerintah dan laporan-laporan lainnya. Kertas kerja merupakan sumber informasi bagi komunikasi yang dilakukan di antara para auditor dan dewan direksi mengenai kelemahan pengendalian internal. Kertas kerja seringkali digunakan untuk memberikan pelatihan bagi para personel. Lalu yang keempat ada bukti yang memadai yang diberikan selama audit. Selanjutnya, setelah opini tersebut diberikan, kertas kerja menjadi bukti fisik yang utama bahwa audit yang memadai telah dilakukan. Audit bekerja dengan dokumen dan catatan akuntansi asli yang harus ditinggalkan bersama klien saat audit telah diselesaikan, sehingga kertas kerja berfungsi sebagai indeks bagi dokumen-dokumen tersebut. Jika auditor diminta untuk menunjukkan kecukupan audit di pengadilan yang berkaitan dengan hukum atau di lembaga-lembaga pegawai, maka kertas kerja menjadi dasar pembuktiannya. Hal-hal atas jumlah temuan atau permasalahan penting. Auditor harus mendokumentasikan sejumlah temuan atau permasalahan yang penting, tindakan-tindakan yang diambil untuk menanganinya,
termasuk bukti tambahan yang diperoleh dan dasar bagi kesimpulan substantif yang penting bagi prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, atau kesimpulan yang didapat. Auditor harus mengidentifikasi seluruh temuan atau permasalahan penting dalam memorandum penyelesaian penugasan. Memorandum ini harus menguraikan secara spesifik bagaimana yang diperlukan oleh reviewer dalam situasi-situasi untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai sejumlah temuan atau permasalahan penting tersebut. Memorandum ini harus menyertakan referensi silang terhadap dokumentasi audit pendukung lainnya jika diperlukan. Selanjutnya, bentuk dan isi kertas kerja. PCAOB menyatakan secara lebih spesifik bahwa dokumentasi audit harus memuat kecukupan informasi yang memungkinkan auditor berpengalaman tidak memiliki hubungan dengan penugasan sebelumnya. Yang pertama, untuk memahami sifat dasar, waktu, cakupan, hasil-hasil dari prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang didapatkan. 2. Untuk menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan dan tanggal pekerjaan tersebut akan diselesaikan, serta pihak-pihak yang mereview pekerjaan dan tanggal review tersebut dilakukan. Kertas kerja harus menyatakan alasan-alasan auditor pada seluruh hal yang memerlukan penggunaan pertimbangan dan kesimpulan auditor. Ketika auditor menghadapi sejumlah pertanyaan yang sulit terkait prinsip dan pertimbangan, kertas kerja mencatat fakta-fakta relevan yang diketahui oleh auditor pada waktu kesimpulan yang akan diperoleh. Retensi dokumen. Berdasarkan Section 103 SOX, setiap kantor akuntan publik yang terdaftar perlu mempersiapkan dan mempertahankan kertas kerja audit dan informasi lain yang terkait dengan setiap laporan audit untuk periode yang tidak kurang dari 7 tahun. Berdasarkan PCAOB, dokumen audit harus dikelola selama 7 tahun dari tanggal penyelesaian penugasan, sebagaimana yang ditujukan dengan tanggal yang tertera di dalam laporan auditor, kecuali jika periode waktu yang lebih panjang dilakukan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, retensi dokumen berdasarkan Section 105 SOX. PCAOB juga dapat meminta testimoni dari perusahaan atau setiap pihak yang terkait dengan kantor akuntan publik terkait, meminta hasil kertas kerja audit dan setiap dokumen atau informasi lainnya dalam menginspeksi sejumlah pembukuan dan catatan dari perusahaan atau pihak-pihak yang terkait untuk memverifikasi akurasi dari setiap dokumen atau informasi yang diberikan, meminta testimoni dari hasil setiap dokumen dalam kepemilikan pihak-pihak lain termasuk setiap klien dari kantor akuntan publik yang terdaftar. Penambahan atau perubahan dokumentasi. Berdasarkan PCAOB, ketika penambahan dilakukan, dokumentasi yang ditambahkan harus menunjukkan informasi tanggal dilakukannya penambahan, oleh siapa dokumentasi tersebut ditambahkan, dan alasan penambahan dokumentasi tersebut. Berdasarkan SOX, siapapun yang dengan sengaja mengubah, menghancurkan, merusak, menyembunyikan, menutupi, memalsukan, atau membuat entry yang salah di setiap catatan, dokumen, atau objek berwujud dengan tujuan untuk menghambat, menghalangi, atau mempengaruhi investigasi atau administrasi yang tepat berdasarkan hal tersebut harus dipenjara tidak lebih dari 20 tahun. Pihak yang memiliki kertas kerja. ISA 230 menyatakan bahwa kertas kerja umumnya dipertimbangkan menjadi milik auditor. Walaupun bagian atau inti dari kertas kerja mungkin dibuat tersedia bagi entitas yang diaudit atas pertimbangan auditor, kertas kerja tersebut tidak dapat menggantikan catatan akuntansi yang dimiliki entitas. Selama audit cukup banyak informasi yang diperoleh yang sifatnya rahasia, termasuk gaji pejabat, biaya produk, dan rencana produk. Informasi ini dapat membahayakan klien dan berguna bagi kompetitor jika informasi itu lepas dari auditor. Oleh karenanya, auditor perlu berhati-hati saat memberikan proteksi terhadap kertas kerja setiap saat. Arsip permanen dan arsip terbaru. Terdapat dua kelompok utama dalam kertas kerja audit, yakni arsip audit
permanen, dan arsip audit terbaru. Arsip permanen. Arsip permanen dimaksudkan untuk memuat data historis maupun data yang sifatnya berkelanjutan terkait audit yang sedang berjalan. Arsip ini menjadi sumber informasi yang sesuai mengenai audit yang di dalamnya terdapat kepentingan yang berkelanjutan. Selanjutnya, arsip audit terbaru. Arsip audit terbaru memuat seluruh kertas kerja yang diperoleh selama audit tahun berjalan. Skedul utama. Sedini mungkin setelah tanggal laporan posisi keuangan, auditor memperoleh neraca saldo, daftar akun buku besar, dan saldo akhir tahunnya. Masing-masing line item di neraca saldo didukung dengan skedul utama yang memuat akun terperinci dari buku besar yang menyusun line item tersebut. Sebaliknya, masing-masing akun terperinci pada skedul utama didukung dengan pekerjaan audit yang dilakukan dan sejumlah kesimpulan yang diambil atasnya. Sebagian besar kertas kerja mencakup skedul terperinci yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah-jumlah tertentu pada laporan keuangan. Tipe skedul pendukung yang utama adalah analisis akun, skedul daftar, rekonsiliasi jumlah, pengujian atas kewajaran, deskripsi prosedur, dokumentasi yang bersifat informasi, dan dokumentasi eksternal. Skedul analisis akun biasanya digunakan untuk akun aset tetap, liabilitas, dan ekuitas yang menunjukkan adanya aktivitas di akun buku besar selama seluruh periode dilakukannya audit, sama-sama mengikat saldo awal dan saldo akhir. Kemudian skedul daftar menunjukkan rincian dari masing-masing komponen tersebut yang menghasilkan saldo akhir periode di akun buku besar. Selanjutnya rekonsiliasi, terkait jumlah tertentu dalam catatan-catatan akuntansi dengan sumber informasi lainnya, misalnya rekonsiliasi saldo utang usaha dengan laporan vendor. Selanjutnya skedul pengujian atas kewajaran, memuat informasi yang memungkinkan auditor untuk mengevaluasi apakah saldo akun tampak menyertakan salah saji yang mempertimbangkan situasi-situasi tersebut. Selanjutnya skedul ikhtisar dari deskripsi prosedur, mengikhtisarkan hasil dari prosedur-prosedur audit yang dilakukan. Skedul informasi memuat informasi non-audit seperti informasi pajak, informasi regulasi, dan alokasi waktu. Selanjutnya dokumentasi eksternal, termasuk jawaban konfirmasi, salinan perjanjian dengan klien, dan lain-lain. Penyusunan kertas kerja memiliki unsur-unsur asli yang kuat yang menunjukkan adanya pekerjaan audit yang dilakukan, referensi silang, dan penyesuaian yang diperlukan. Unsur-unsur tersebut adalah tanda centang, pengindeksan, dan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, tanda centang. Tanda centang merupakan simbol yang digunakan auditor untuk menunjukkan sifat dasar dan cakupan dari prosedur yang dilakukan di situasi-situasi tertentu. Tanda centang merupakan notasi secara langsung pada skedul kertas kerja. Tanda centang umumnya dilakukan dengan tangan menggunakan pena atau pensil di samping atau di sebelah komponen-komponen tertentu yang dimaksud. Selanjutnya, pengindeksan. Kertas kerja diindeks dan direferensikan silang untuk membantu dalam penyusunan dan pengarsipannya. Pengindeksan kertas kerja perlu pengkodean atau coding atas masing-masing lembaran kertas kerja sehingga informasi yang dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan. Auditor membuat referensi silang untuk menciptakan jejak melalui kertas kerja. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian.
Ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal koreksi yang diperlukan pada akhir periode pelaporan karena adanya kesalahan yang dibuat di dalam catatan-catatan akuntansi, disebut juga sebagai jurnal koreksi. Auditor tidak membuat entry di catatan-catatan klien. Auditor membuat entry pada kertas kerja dan mereview pencatatannya dengan klien.